Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilaian uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ikadek Sudiatnya, SAK nomor induk mahasiswa 25912868, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Dari LPTK Universitas Negeri Manado, program studi ekonomi. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMK Negeri 8 Kolaka, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi peluang usaha. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, jadi puji syukur sentiasa mari kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang telah diberikan kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan yang sehat dan sama berbahagia. Ya, jadi Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan terlebih dahulu. Silakan. Berdiri. Ucapkan selamat pagi kepada Bapak Guru. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi. Sebelum kita belajar, marilah kita berbangun secara masing-masing dan mulai. Doa selesai. Iya, jadi sebelum kita mulai, tentunya Bapak akan mengecek terlebih dahulu kehadirannya kalian. Bagaimana? Apakah hadir semua? Hadir. Bapak mau lihat-lihat dulu. Apakah jumlahnya sudah betul 14? Oh ya, ternyata sudah betul semuanya datang. Bagaimana? Sehat semua kan? Sehat. Dan tentunya harus berbahagia. Ya, jadi sebelum kita mulai, sebagai warga negara yang baik, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk sikap nasionalisme kita. Bapak harapkan semua silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tak lupa dan hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Silakan semuanya berdiri kembali. Nah, jadi ice breakingnya kita itu adalah tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Oke, bagaimana? Siap? Siap. Tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Ha ma, ha nas, ha semangat. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai ke materi, di pertemuan minggu lalu sudah kita sempat bahas dan hari ini Bapak akan berikan pertanyaan, 2 pertanyaan saja. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, seseorang yang memiliki usaha dan mendapatkan keuntungan besar merupakan bagian dari? Ya, silakan apa? Kesempatan peluang usaha. Kasih apa? Jiwa luar biasa. Ya, selanjutnya pertanyaan terakhir. Sebelum kita memulai usaha, hal yang paling terpenting kita lakukan adalah apa? Menganalisis peluang usaha menggunakan analisis SWOT. Kasih apa? Kasih luar biasa. Iya, jadi materi kita hari ini itu mengenai tentang peluang usaha. Tujuan pembelajaran kita itu ada 3.
Yang pertama tentunya mencari ide peluang usaha di lingkungan sekitar. Habis itu kita menganalisisnya. Menganalisis usaha tersebut menggunakan analisis SWOT. Dan terakhir, tugasnya kalian sebentar itu ditugaskan untuk mencari peluang usaha yang ada di lingkungan sekitar dan terus dipresentasikan. Bagaimana? Paham? Oke, kita masuk ke inti materi. Yang pertama, peluang usaha. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang peluang usaha tersebut? Peluang usaha. Peluang dalam bahasa Inggris adalah opportunity yang berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Peluang berasal dari kesempatan yang muncul dan menjadi ide bagi seseorang. Jadi, peluang usaha merupakan kesempatan yang seharusnya diambil oleh seorang wirausaha untuk mendapatkan keuntungan. Kasih apa? Kasih wow, luar biasa. Iya, jadi peluang usaha itu merupakan artian dari bahasa Inggris opportunity. Berarti kesempatan. Nah, kita semua di sini merupakan calon wirausaha yang ingin kelak pada saat kalian terkhususnya selesai meranjak di sekolah ini mendapatkan ijazah, ingin menjadi wirausaha tentunya harus tahu peluang usaha itu seperti apa. Di peluang usaha itu kita harus tahu kira-kira kesempatan apa yang bisa kita ambil untuk membuat usaha, terkhususnya di lingkungan sekitarnya kita. Bagaimana? Paham? Oke, kita lanjut. Nah, tentunya menjadi orang usaha, terkhusus kita, calon wirausaha ini tentunya ada ciri-ciri peluang usaha yang baik. Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu tidak membacakan? Ya, silakan. Ciri-ciri peluang usaha yang baik, yang pertama, orisinil dan tidak itu. Kedua, menjalankan usaha. Kasih apa? Kasih wow, luar biasa. Ya, jadi peluang usaha itu memiliki 7 poin. Ciri-ciri peluang usaha yang baik. Kita sebagai calon wirausaha tentunya harus tahu. Nah, yang terakhir untuk contoh peluang usaha. Sekarang kan lagi tren-trennya itu minuman box kan? Kan? Itu kan yang botol kecil harganya sampai 5.000 kan biasanya, ada yang 10 sampai 15. Itu kalau dilihat dari segi harga bahan itu relatif murah. Nah, untuk kita menjualnya itu cepat biasanya kan? Karena ini menarik gengsi. Anak-anak muda yang keren biasanya. Nah, jadi kalau semisalnya untuk keuntungannya tentunya lebih banyak keuntungannya. Untuk kerugiannya biasanya kalau kita mau rugi tidak mungkin. Karena bahannya ini bisa kita pakai atau kita minum langsung. Kan? Ya. Jadi sebanding, sesuailah. Nah, jadi untuk langkah-langkah penerapan analisis SWOT ini apakah sudah dimengerti atau dipahami? Sudah kan? Ya. Masih semangat? Masih. Kasih apa? Kasih wow. Luar biasa. Nah, jadi pembelajarannya sudah selesai, tetapi Bapak akan buatkan kalian kelompok. Nah, kelompoknya itu Bapak akan bagi dua. Kelompok yang pertama itu kelompok A visual dan kelompok B itu adalah kelompok auditori. Jadi kita akan belajar terkait tentang pendekatan berdiferensiasi. Silakan sesuaikan. Jadi Bapak akan pilih di sini kelompok A visual. Yang suka silakan bergabung ke kelompoknya. Dan yang di sini adalah kelompok auditori. Silakan bergabung. Oke. Iya, jadi sembari kalian persiapkan LKPD, Bapak akan menampilkan video terkait usaha peluang keripik. Nah, jadi sebentar Bapak akan bertanya, apa kira-kira yang bisa kalian petik dari video ini?
Seorang pelaku UMKM asal Lampung ini mendulang kesuksesan dari usahanya mengelola keripik pisang yang ditekuninya sejak duduk di bangku SMA pada tahun 2005. Awalnya, ia hanya berjualan keripik yang diambilnya dari sejumlah toko di Bandar Lampung dengan modal Rp6.000. Wanita berhijab ini bernama Sinta mengaku memilih usaha keripik pisang karena melimpahnya bahan baku pisang di Bandar Lampung. Untuk mengembangkan usahanya, ia berinovasi dengan menciptakan berbagai varian rasa keripik pisang. Oke. Ya, jadi kalian tadi sudah melihat video. Ada yang tahu tidak apa yang sudah kalian petik dari yang sudah kalian tonton ini? Tersebut menunjukkan bahwa dengan menambahkan berbagai varian rasa seperti coklat, keju, atau balado. Betul. Tadi sudah Pak tampilkan terkait video peluang usaha. Dia sudah melakukan usaha menjual apa? Keripik pisang. Bervariasi, tujuannya apa? Biar meningkatkan daya minat seorang konsumen. Tadi kalian sudah lihat dia awalnya dari SMA kan? Ya. Membuat usaha merintis dengan kegigihannya, konsisten dan mendapatkan apa? Hasilnya yang sangat luar biasa. Nah, kalian tidak mungkin pasti akan bisa ke depannya. Apalagi kalian ini adalah seorang anak didik peserta dari SMK. Nah, jadi Bapak tadi sudah kasih kalian lembar cara untuk membuat LKPD-nya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kelompok visual mau buat apa? Studio modal pangkas Dengan bahan menggunakan apa? Laptop? ya. PPT ya? Oh iya. Untuk auditori? Dengan cara apa? Dengan cara menulis. Oh iya. Jadi kalau misalnya sebentar ada yang tidak dipahami, bertanya saja langsung ya. Silakan dikerjakan. Kelompok visual bagaimana? Ya. Sudah sementara? Ya. Coba. Studio Muda SMK. Usaha tentang pangkas rambut ya? Ya. Masih setengah kerja ya? Ya. Ya silakan dilanjut. Mana nama kelompoknya? Nama kelompoknya mana? Kelompok B, bagaimana? Nggak ada masalah gitu? Bagaimana? Sudah semua? Ya. Kelompok A bagaimana? Sudah? Ya. Kelompok B? Ya. Sudah kan? Ya. Ya, jadi karena kalian sudah semua, sebentar tugas dua kelompok ini, Bapak silakan sebentar itu kelompok A untuk maju ke depan.
presentasikan hasilnya. Habis itu Bapak akan buka sesi tanya jawab. Jadi minimal cuma satu saja pertanyaan, ya. Bagaimana kelompok A visual, apakah sudah siap? Siap. Ya, jadi Bapak silakan untuk mempresentasikan tugasnya. Silakan. Ya, jadi untuk kelompok B, silakan lihat temannya presentasi. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya sebentar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Baiklah, saya dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh Kak Ananda Reza Adi Permana. Studio Muda SMK Pangkas Rambut, kelompok A visual. Nama-nama kelompok A visual. 1. Reza Adi Permana. 2. Muhammad Davin Rizky Setiawan. 3. Dewi Permatasari. 4. Rizkwin. 5. Rahma Amelia. 6. Komang Surya Kartika. 7. Komang Sri Purwaningsih. Latar belakang usaha. Yang pertama, kebutuhan pokok penampilan dan kerapian. 2. Selalu dibutuhkan tanpa musim. 3. Modal relatif kecil, permintaan stabil. Tujuan usaha: memberikan layanan potongan rambut modern dan rapi. Harga terjangkau untuk semua kalangan. Menciptakan peluang kerja dan kemandirian. Dan cocok dijalankan untuk wirausaha muda SMK. Sampai bertemu kembali. Iya, sampai bertemu kembali. Kasih apa? Kasih uang. Sekian dari kelompok kami. Kami siap menerima semua pertanyaan kecuali menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Iya. Ya, jadi sangat menarik sekali. Nah, jadi Bapak silakan kepada kelompok B auditory untuk bertanya, minimal satu pertanyaan saja. Silakan. Ya, silakan Risma. Apakah usaha pangkas rambut Studio Muda SMK yang akan kami bisa ramaikan Jepang? Dan silakan jawab oleh Komang Surya. Tentunya sangat bisa. Kita di lingkungan kita kami hanya beberapa tempat pangkas rambut dan jaraknya pun lumayan jauh. Bisa diterima tidak? Kasih apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Oke. Selanjutnya kita melangkah ke kelompok B auditori. Ya, jadi waktu dan tempat Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok B auditori akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok: 1. Kadek Arisa Putra, 2. Kadek Rismayanti, 3. Komang Tiara Dewi, 4. Komang Rahayu Mesya Aprianti, 5. Kadek Suci Piandari, 6. Widi Berkah Ramadhani. Pendahuluan, latar belakang kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat dekat dengan toko kelontong. Alasan memilih usaha ini: modal relatif kecil, produk beragam, dekat dengan konsumen. Tujuan presentasi: menganalisis peluang usaha kelontong dengan metode SWOT. Profil usaha toko kelontong: produk yang dijual, kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, kopi, sabun, dan lain-lain. Dengan strategi yang tepat, usaha kelontong bisa berkembang lebih maju. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Dewi.
Kenapa kelompok audio story lebih memilih peluang usaha kelontong dibandingkan usaha lain yang lebih keren, seperti jualan minuman box dan lainnya? Jelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dewi. Kenapa kelompok kami memilih usaha kelontong dibandingkan usaha lain? Kami sebagai pengusaha pemula tentunya gampang untuk mengelolanya dengan sederhana. Mengingat harga barang masih relatif murah dan kebutuhan pokok yang selalu dibutuhkan dan tentunya dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat. Bagaimana untuk kelompok penanya? Apakah bisa diterima? Puas. Puas tidak? Puas. Kasih apa? Kasih wow. Luar biasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santi, santi, santi. Om Santi 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 Om. Kasih apa? Kasih wow. Luar biasa. Nah, jadi tadi kedua kelompok, baik itu kelompok A visual dan kelompok B auditory, sudah membuat tugas dan melakukan presentasi. Tentunya Bapak sebagai gurunya kalian sangat mengapresiasi terkait kalian sudah mengetahui peluang usaha yang bisa kita lakukan itu apa. Tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok A visual, usahanya itu sangat luar biasa. Usaha pangkas rambut. Namanya Studio Muda ya? Kan? Nah, jadi terkait untuk market, target pasarnya itu semua. Baik itu laki-laki, perempuan. Dan tentunya ini usahanya tidak akan mati zaman. Akan terus berkembang. Melihat kondisi di kampungnya kita ini sangat sedikit sekali tempat cukur. Betul kan? Nah, jadi kalau semisalnya nanti kelak kalian sudah selesai ingin membuat usaha tersebut, tentunya kalian harus mengetahui metode yang paling terpenting, yaitu menganalisis menggunakan analisis SWOT. Nah, sama juga dengan kelompok B. Kelompok B auditory itu tadi usahanya tentang apa? Toko kelontong kan? Toko kelontong itu jangan beranggapan bahwasanya kita di kampung itu dibilang gado-gado atau lontong. Bukan. Ya. Jadi kelontong itu adalah menjual sembako. Apa yang dibutuhkan kita dalam sehari-hari. Tadi sudah dijelaskan juga sangat luar biasa sekali. Kalian sudah melek, sudah dibuka ide gagasannya, peluangnya apa kira-kira yang bisa kita ambil untuk kehidupan seterusnya. Dan tentunya tidak akan mati zaman. Nah, tapi dengan catatan kembali yang paling terpenting itu harus kita ketahui dan menganalisis terlebih dahulu menggunakan analisis SWOT. Ada berapa tadi? 4 kan yang pertama? Iya, jadi harapannya Bapak, kalian semua sudah paham. Nah, yang paling terpenting, karena ini masih sebagai calon wirausaha, ya tentunya kalau ingin menjadi wirausaha harus diterapkan poin keempat ini di metode analisis SWOT. Selanjutnya, Bapak akan memberikan kesimpulan dari peluang usaha. Di sini, peluang usaha merupakan kesempatan atau gagasan bisnis yang inovatif dan berpotensi menghasilkan keuntungan yang dapat ditemukan melalui identifikasi kebutuhan pasar dan dikembangkan dengan strategis yang tepat serta memerlukan analisis kelayakan untuk memastikan bisnis dapat berkelanjutan dan sukses. Maka dari itu, kesimpulan dari peluang usaha adalah bagaimana caranya kita bisa membuka ide gagasannya kita, mencari tahu peluang untuk mendapatkan kesempatan peluang usaha yang bisa kita jalankan, dan tentunya harus konsisten bekerja keras dengan menerapkan metode analisis SWOT.
Nah, jadi tugasnya kalian, silakan berikan pendapatnya kalian. Bapak akan berikan kalian kertas lembar notes, kertas lembar yang kecil. Jadi siapkan memang pulpennya. Jadi sebentar, silakan isi di sini unek-uneknya. Apa yang sudah dirasakan pada saat pembelajarannya Bapak berlangsung terkait tentang pembelajaran ya. Nah, jadi silakan. Apa kira-kira yang ingin kalian isi? Apakah contoh, saya merasa tidak senang karena lapar. Contoh ya, seperti itu. Ya, jadi Bapak akan bagikan satu persatu. Silakan diisi. Atau warna pink saja. Nanti kalau sudah selesai, silakan ditempel di sini ya. Ya. Untuk kelompok B di sebelah kanan, untuk kelompok A di sebelah kiri. Iya, cuma sebagian. Iya, silakan ditempel. Kelompok A itu sebelah kanan ya. Sudah semua ya? Bapak pilih yang tulisannya sangat panjang saja. Ini ada 2 ya. Ini saja. Dengan adanya peluang usaha, Bapak bacakan dari kelompok perwakilan saja ya. B dan A. Kelompok B auditori. Dengan adanya peluang usaha, kami tidak hanya siap mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan usaha baru yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke. Kelompok A visual. Saya sangat senang telah presentasikan tentang Studio Muda SMK Pangkas Rambut. Kasih apa? Kasih wow, luar biasa. Nah, jadi harapannya Bapak, karena tadi Bapak sudah baca, saya sangat senang mempresentasikan Studio SMK Muda. Nah, jadi apa yang sudah kalian presentasikan tadi terkait usaha pangkas rambut dan usaha sembako, semoga apa yang kalian presentasikan hari ini kemudian kalian ke depannya bisa memiliki usaha tersebut. Bagaimana, apakah sudah dipahami semua? Atau ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Atau mau diulang kembali materinya? Ya, jadi harapannya Bapak sudah jelas sekali. Oke? Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan hari ini, apa yang sudah kita lakukan hari ini mendapatkan hasil yang mutlak. Ya, tentunya bisa mendapatkan pengalaman dan kepuasan masing-masing setiap peserta anak didik. Ya, jadi Bapak silakan kepada ketua kelas sebelum kita keluar, pimpin terlebih dahulu. Berdiri. Ucapkan terima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sebelum kita keluar, setelah kita doa masing-masing, doa selesai. Doa selesai. Ya, jadi Bapak akan berikan kalian tugas. Nanti di pertemuan minggu depan itu Bapak akan periksa tugasnya. Apa yang kalian sudah ketahui terkait tentang materi hari ini. Nah, jadi sebelumnya Bapak ucapkan banyak terima kasih. Bapak tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Dan selamat siang semuanya. Siap. Ya, silakan bisa keluar mungkin dari kelompok A ya. Ya.
Ingat di kerja tugasnya ya.